Korupsi dan kekuasaan seolah-olah tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi cerita kekuasaan, dan sebaliknya, kekuasaan juga acap kali diikuti tindakan yang koruptif. Bisa diibaratkan juga kalau kekuasaan itu jadi pintu masuk bagi tindakan korupsi. Seorang sejarawan Inggris, Lord Acton, terkenal dengan ungkapannya. Dia berkata gini, "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely." Ungkapan yang klasik dan sudah banyak kita dengar. Tapi sejarah politik tanah air menyimpan cerita unik yang layak kita dengarkan bersama. Cerita ini melibatkan satu nama besar yang dulu sempat geger lantaran disebut guru besar korupsi. Ya pastinya, the one and only mantan Presiden Soeharto. Seorang yang digelari sebagai presiden paling korup sedunia oleh Transparency International pada tahun 2004 dengan total perkiraan korupsi menurut TI sebesar 15 sampai 25 miliar dolar Amerika. Tapi siapa sangka, jauh sebelum menduduki jabatan tertinggi di republik ini, sejak masih aktif di tentara, Soeharto disebut-sebut telah terlibat persekongkolan jahat untuk berbuat korup dengan menyelundupkan beras dan komoditas lain. Jadi, kalau tindakan korupsi para pejabat dan keluarga Soeharto di era rezim Orde Baru bisa lancar-lancar saja tanpa hambatan, maka tidak untuk cerita ini. Cerita ini terjadi sekitar tahun 50-an. Di tahun-tahun itu memang tidak sedikit tentara yang terlibat kasus penyelundupan. Sebagian dari mereka membangun bisnis militer dan jaringan oligarkinya. Jika sekian banyak perwira tentara lancar-lancar saja dalam urusan penyelundupan, sialnya nasib Soeharto kali ini bisa dibilang agak apes. Kala itu ia masih menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 yang nantinya atau kita kenal sekarang sebagai Kodam Diponegoro. Kasus ini bahkan sempat membuat Kolonel Ahmad Yani yang waktu itu menjabat sebagai Deputi 2 Panglima Angkatan Darat dan berasal dari Kodam Diponegoro juga marah besar kepada Harto. Kita sebut saja salah satu whistleblower penting dalam pengungkapan kasus ini adalah sosok Pranoto Rekso Samudra. Seorang perwira di lingkungan Kodam Diponegoro yang di masa krisis politik pasca peristiwa G30S65 sekian tahun kemudian menerima pembalasan politik yang keji dari Soeharto. Apa yang dilakukan Soeharto pada Pranoto? Sabar-sabar, nanti saya akan ceritakan, tapi setelah cerita ini Kita kembali ke periode tahun 50-an, di akhir 50-an tepatnya. Waktu itu Pranoto membeberkan kasus korupsi Soeharto kepada tim penelitian dan inspeksi di bidang finansial dan ekonomi bentukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution. Pranoto bersaksi dalam buku catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra, suntingan Imelda Bahtiar, bahwa peristiwa korupsi atau manipulasi keuangan dalam masa pimpinan penguasa perang daerah Jawa Tengah di sekitar tahun 58 terjadi saat masih dalam kepemimpinan Kolonel Soeharto. Dalam laporannya, Pranoto menyebutkan penyelewengan keuangan itu terjadi berupa barter liar, monopoli cengkeh dari Asosiasi Gabungan Pabrik-Pabrik Rokok Kretek Jawa Tengah, serta penjualan besi tua yang disponsori Lim Sulyong dan Bob Hasan. Di masa-masa selanjutnya, kita ketahui bahwa Lim dan Bob kemudian memimpin dan membantu konglomerasi yang menopang pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Bahkan, Bob Hasan sempat dijadikan Menteri Perdagangan di akhir masa kepemimpinan Soeharto sebelum akhirnya Soeharto digulingkan lewat reformasi 98. Cerita penyelundupan ini juga sempat diceritakan oleh Subandrio dalam memoarnya berjudul Kesaksianku tentang G30S. Persahabatan Soeharto dengan Lim ini terjalin dalam kasus penyelundupan berbagai barang. Dalam autobiografinya, Soeharto sempat berdalih soal isu penyelundupan ini. Soeharto menyebut bahwa penyelundupan yang dilakukannya itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Naasnya, berita penyelundupan itu segera menyebar luas. Semua perwira saat itu langsung mengetahui. Bahkan pada akhirnya kemudian terungkap kalau penyelundupan itu bukan untuk kepentingan para tentara atau Kodam Diponegoro, tapi duitnya masuk ke kantong pribadi Soeharto, Lim, dan tentunya Bob. Setelah mendengar ulah Soeharto ini,
Kolonel Ahmad Yani sontak marah besar. Bahkan seperti diceritakan oleh Subandrio sendiri dalam memoarnya, di suatu kesempatan Yani sampai menempeleng Soeharto karena tindakan penyelundupan ini dinilai sangat memalukan Angkatan Darat. Kasus ini kemudian sampai juga kepada orang nomor 1 di Angkatan Darat, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution lantas mendorong agar Soeharto diadili saja melalui mahkamah militer dan segera dipecat dari Angkatan Darat. Tapi rencana Nasution tidak terlaksana. Soeharto keburu diselamatkan oleh Jenderal Gatot Subroto. Posisi Maijen Gatot Subroto sebagai wakil kepala staf Angkatan Darat memang menjadikan pendapatnya memang sangat dihormati di kalangan Angkatan Darat. Terlebih bahwa Gatot Subroto sendiri berasal juga dari Kodam Diponegoro. Namun terbongkarnya kasus tersebut membuat Soeharto tetap terpaksa dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro dan kemudian digantikan oleh Pranoto Rekso Samudra pada tahun 59. Mayor Jenderal Gatot Subroto berhasil meyakinkan para petinggi Angkatan Darat kalau Soeharto masih bisa diperbaiki. Diampunilah, ini anak baik sebenarnya. Kita kasih kesempatan kedua. Kurang lebih begitu percakapannya. Gatot Subroto bahkan sampai menyarankan langsung kepada Presiden Soekarno agar mengampuni Harto dan sebagai bentuk hukuman penggantinya kemudian menyekolahkan Soeharto di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Disinilah di kemudian hari dia bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan atau ekonom-ekonom Indonesia lulusan Berkeley yang kemudian kita sebut sebagai Berkeley Mafia yang menjadi salah satu think tank utama pembangunan ekonomi di masa Orde Baru. Kembali lagi nih ke permasalahan Soeharto. Beruntungnya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Soeharto. Presiden Soekarno juga setuju dengan ide itu. Sekitar hampir 1 tahun Soeharto disekolahkan di Seskoat. Usai lulus dari Seskoat, karir militer Soeharto terus berlanjut. Perkawanannya dengan Gatot Subroto tampaknya sangat menguntungkan Soeharto. Perkenalan keduanya antara Soeharto dengan Gatot sudah terjalin sejak peristiwa Palagan Ambarawa pada Desember 1945. Soeharto yang masih berpangkat mayor menjabat sebagai Komandan Batalion 10 Yogyakarta. Beda lagi dengan Gatot yang sudah berpangkat Letnan Kolonel dan sudah menjadi salah satu perwira penting di Divisi Purwokerto. Nah, di pertempuran Palagan Ambarawa inilah keduanya bertemu di sebuah bukit. Seperti diungkap dalam biografi TB Silalahi, sewaktu itu Gatot memanggil Soeharto dengan keakraban. Kurang lebih gini panggilannya. Hei monyet, mari ke puncak sini. Sosok Gatot Subroto memang kerap memanggil anak buahnya dengan sebutan macam-macam hewan seperti monyet itu ya. Tapi itulah cara Jenderal Gatot menunjukkan keakraban kepada anak buahnya. Bahkan di kalangan tentara pada waktu itu mereka justru menunggu nih dipanggil Gatot dengan sapaan monyet. Karena itu tandanya Gatot menunjukkan keakraban atau menunjukkan bahwa moodnya sedang bagus. Jadi kalau Gatot tidak manggil monyet, kira-kira lagi marah atau lagi moodnya jelek ya. Jadi itu yang mengkhawatirkan. Jadi ketika Gatot Subroto memanggil anak buahnya dengan monyet, sini kamu. Itu artinya moodnya lagi bagus. Kita kembali ke kisah Soeharto. Di saat itu Soeharto diperintahkan untuk mempertahankan bukit itu. Di malam hari itu juga, setelah Soeharto diperintah, bukit itu ternyata dibom oleh sekutu. Letkol Gatot Subroto yang memberikan perintah kepada Soeharto lantas merasa bersalah. Setelah serangan pemboman reda, esoknya Gatot langsung mencari Soeharto. Tapi alhamdulillahnya ternyata Soeharto selamat dari serangan itu dan kemudian Gatot jadi lega perasaannya. Nah, agaknya peristiwa pemboman itulah yang menjadikan Gatot Subroto merasa punya hutang budi kepada Harto. Seakan untuk membayar rasa bersalahnya, di beberapa tahun kemudian Gatot menyelamatkan Soeharto dari dakwaan Mahkamah Militer atas kasus penyelundupan di Jawa Tengah. Jika hubungan Soeharto dengan Gatot Subroto berjalan mulus, maka berbeda ceritanya dengan Jenderal Pranoto. Pasca tragedi G30S di mana Kepala Staf Angkatan Darat atau yang dulu disebut Menpangat alias Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani turut gugur menjadi korban.
Pada 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samudra, asisten 3 Menpangat di bidang personalia, sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat untuk menjalankan urusan sehari-hari. Sementara tongkat komando pimpinan Angkatan Darat langsung dipegang oleh Presiden Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, yaitu Presiden Soekarno. Di tengah para jenderal Angkatan Darat yang tersisa, Soekarno lebih memilih sosok Jenderal Pranoto, bukan 3 nama lain yang juga dinilai sosok yang kuat di Angkatan Darat pada waktu itu. Ada 3 nama ya. Yang pertama, Soekarno menganggap Jenderal Soeharto itu sosok yang terlalu keras kepala. Bahasa Belandanya tuh Soekarno pernah menyebut Soeharto sebagai kopeh atau keras kepala. Sosok kedua, sementara Soekarno menganggap Jenderal Mursyid dinilai sebagai sosok yang suka berkelahi. Sosok ketiga, Maijen Basuki Rahmat, waktu itu dinilai oleh Soekarno dalam keadaan yang tidak begitu sehat. Soekarno akhirnya memilih Jenderal Pranoto karena dia mantan Panglima Divisi Diponegoro Jawa Tengah yang diharapkan dapat mengendalikan anggota divisi yang terlibat G30S. Menurut Ben Anderson dan Ruth McPhee dalam karya berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia, atau yang biasa kita sebut Cornell Paper, disebutkan oleh Ben dan Ruth bahwa Pranoto adalah mantan komando divisi Diponegoro yang pendiam, tidak ambisius, dengan penampilan sebagai prajurit yang biasa-biasa saja, nggak perlente, nggak bermewah-mewah, dan bisa dibilang tanpa musuh berat pada masa itu. Dalam surat kepada istrinya, Dewi Soekarno, pada tanggal 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno berkata, Pranoto sebenarnya agak lemah, tapi dia satu-satunya orang yang dapat bergaul dengan golongan kiri dan kanan. Namun, secara de facto, sejak gugurnya Yani, tampuk pimpinan Angkatan Darat tidak pernah dipegang oleh Pranoto seperti yang diusulkan atau diperintahkan oleh Presiden Soekarno, melainkan dipegang oleh Soeharto yang enggan mengakui Pranoto. Sampai akhirnya pada 16 Oktober 1965, Soeharto diangkat oleh Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat secara definitif dan kemudian membentuk susunan stafnya sendiri. Soeharto memegang kendali penuh kekuasaan. Namun dendam Soeharto di masa lalu yang merasa dipermalukan oleh Pranoto membuat Soeharto pada 16 Februari 1966 tanpa angin, tanpa hujan, memerintahkan menangkap Pranoto dengan tuduhan terlibat G30S. Pranoto ditahan selama 15 tahun tanpa peradilan, mulai dari rumah tahanan militer di Blok P Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian dipindahkan ke Inrehab Nirbaya, dan terakhir di rumah tahanan Budi Utomo. Pranoto diduga ditahan bukan karena terlibat G30S, karena memang tidak pernah diadili, tidak pernah diperiksa. Tapi Pranoto ditahan karena dia membeberkan kasus korupsi Soeharto ketika menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Banyak yang menganggap ini adalah aksi balas dendam Soeharto kepada Pranoto. Tapi kita kembali ke kasus korupsi ya. Cerita penyelundupan ini seakan membuat perkataan Lord Acton di awal tadi agak kurang tepat. Sebab ternyata seorang tidak memerlukan kekuasaan absolut untuk bertindak korup. Atau justru tindakan koruptif lah yang kemudian menghantarkan seseorang pada kekuasaan absolut. Jadi ini seperti mana ayam mana telur. Power tends to expose. Kalau kata Abraham Lincoln, if you want to test a man character, give him power. Kalau Anda ingin mengetes bagaimana karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Jadi bisa juga perspektifnya kita tukar. Kekuasaan justru hanya mengekspos karakter koruptif dari dalam diri seseorang. Beginilah cerita perjalanan hidup manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya bila Gatot Subroto tidak menyelamatkan Soeharto dalam kasus penyelundupan ini. Bisa jadi garis sejarah mungkin akan berubah. Tapi yang pasti sejarah selalu meninggalkan pelajaran berharga bagi kita semua.